Sambil menunggu kawannya, Dedek, kita langsung jelaskan saja ya. Ini kan direkam ya, nanti link YouTube-nya Ibu sampaikan juga. Yang kemarin itu mungkin sampai pertemuan berapa gitu. Ada yang belum Ibu share ya, link YouTube-nya yang belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Andrian latarnya kenapa ini? Lupa ganti, Bu. Bentar, Bu. Iya. Kotoran habis tawuran. Putra Wahyudi, Bu. Oh, iya, makanya beda wajahnya sama orangnya. Ya, kemonotonan dan kecekungan fungsi. Ini mungkin tidak ada di ujian. Atau ada tuh nggak ada? Ada ya, tapi bukan ini. Maksimum lokal atau minimum lokal gitu. Pokoknya baca saja mengenai aplikasi turunan ya. Ujiannya open book. Oh iya, satu lagi ada nih. Rizky Aditya sudah mengabari belum? Oh ini Rizky Aditya. Sedang terhubung. Atau nanti saja kita bahas ya. Jadi hari ini kemonotonan dan kecekungan fungsi. Nah, kita mengulang kembali definisi turunan di awal kemarin. Itu ada diferensiabel ya, dari diferensial dulu. Ini sama dengan turunan ya, Dedek. Intinya kita mencari, kalau pada kurva ini mencari gradien PQ. Ini udah Ibu gambar. Waktu di awal turunan sudah ada. Nah, itu pakai limit delta X menuju 0, Fx tambah delta X dikurang Fx per delta X. Nah, F aksen X ada, artinya turunannya itu ada, diferensiabel, dapat diturunkan. Nah, artinya nilai turunan kiri, misalnya ini delta X menuju 0 dari kiri ya, nah ada tanda negatif di 0. Atau delta X menuju 0 dari arah kanan, jadi dibuat positif. Sama seperti limit juga ya. Dan nilai turunan kiri harus sama dengan nilai turunan kanan. Maka dikatakan f aksen itu ada. Sama kayak limit kemarin ya. Suatu fungsi dikatakan limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, untuk delta X sangat kecil, maka delta Y per delta X dx dy ya, ekuivalen dengan f aksen X. Kalau kita ambil delta Y-nya, itu f aksen X, delta X. Ya, dikali silang saja. Definisi 4.4, jika Y sama dengan fx diferensiabel dx, maka, nah ini nggak ada pula gabungannya. Hampiran. Oke, nggak saya baca yang tadi maunya ya. Susah. Ini tidak ada lanjutannya. Langsung ke hampiran. Nah, hampiran ini kita mencari nilai suatu fungsi tanpa menggunakan kalkulator ya, dengan memanfaatkan diferensial tadi, memanfaatkan turunan. Nah, di sini kita ambil fx delta x ekuivalen dengan, saya ambil ini rumusnya ya, Dedek. Karena yang depan yang dy ini sama kayak delta y ya, diubah ke f aksen x delta x seperti pada slide sebelumnya. Contoh, hampiri akar pangkat 3 dari 28. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, akar pangkat 3 dari 28 itu yang terdekat adalah akar pangkat 3 dari 27, kan gitu. Nah, ini akar pangkat 3 dari 27. Yang bulat ya, yang bulat hasilnya. Nah, ini kan ya, kayak 3 ya. Hasilnya adalah 3. Nah, kalau 3 berarti di sebelah sini kan ada 4 ya. 4 itu akar pangkat 3 dari 64. Nah, yang ditanya adalah akar pangkat 3 dari 28. Nah, kira-kira mana yang dekat?
27 ke 28 atau 28 ke 64? Yang dekat adalah 27 ke 28. Selisihnya 1. Sedangkan 28 ke 64 selisihnya berapa itu? 36 ya, jauh sekali. Nah, makanya yang dipakai untuk fx di sini adalah F27 ya. Fx sama dengan x pangkat sepertiga. Jadi langkah-langkah pertamanya adalah tentukan rumus fungsi dalam x. Fx sama dengan x pangkat sepertiga. Kemudian isi x-nya dengan nilai fungsi terdekat, yaitu 27. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, cari turunan dari fx. Turunan x pangkat sepertiga adalah sepertiga x pangkat minus 2/3. Kan gitu ya. Sepertiganya turun ke depan, terus pangkat sepertiganya dikurang 1. Hasilnya minus 2/3. Ini sudah pernah di awal turunan, ini sudah ada. Nah, ini kan kenapa pangkat sepertiga, Bu? Kemarin kan sudah ada itu. Akar pangkat n dari A pangkat m sama dengan A pangkat m per n, kan gitu. Makanya di sini x pangkat sepertiga. Di atas 28 ada angka 1. Jadi ada angka 3. Ini pangkat sepertiga. Nah, langkah ketiga tadi turunannya. Kemudian langkah keempat, isi turunannya tadi dengan 27 juga. Ini sepertiga, x-nya ganti 27, pangkat minus 2/3. Nah, ini tanpa pakai kalkulator ya, adik-adik. Jadi si 27-nya ini ganti dengan 3 pangkat 3. Ya kan? Nah, 3 di sini coret dengan 3 yang di sini. Habis tinggal 3 pangkat minus 2. 3 pangkat minus 2 itu min 1/3 pangkat 2. Nah, ya. 3 pangkat negatif 2, 1/3 pangkat 2, yaitu 1/9. Nah, 1/3 kali 1/9, 1/27. Ini nama-namanya banyak. Kemarin ada cari tahu. Rupanya Muhammad Randy diguna. Ada aja. Nggak apa sih, kreatif. Tapi Bu nggak bisa lihat jadinya namanya ya. Kan saya lihat juga Dedek kreatifan mengikuti Zoom, itu saya lihat ya. Terus yang sering bertanya di forum, tipe pertanyaannya juga itu saya lihat. Selain nilai UTS, UAS, karena kalau kita lihat-lihat UTS, UAS, kuis tugas itu sama aja nilainya. Karena kan kuliah online ya kan, nggak bisa dilihat secara langsung Dedek ngerjainnya. Nah, yang bisa bedakan ya tipe pertanyaan pada forum diskusi. Nah, itu ada bobotnya kan. Ada yang pertanyaannya bagus, ada yang sedang, ada yang biasa aja. Gitu. Jadi penilaiannya banyak ya. Selain keaktifan ikut Zoom, juga pertanyaan, juga ikut kuis tugas itu udah nilai dasar ya. Nah, hasil akhir ini pakai rumus yang di sini, yang saya kotak ini. Fx tambah delta x ekuivalen dengan fx ditambah f aksen x delta x. Nah, si fx-nya tadi kita peroleh adalah F27, yaitu 3. Ya, sini ganti dengan angka 3. Agak susah buat 3 pakai mus. Angka 2 mudah ya. Terus ditambah F aksen 27. F aksen 27 hasilnya 1/27 tadi. 27. Nah, kemudian delta X itu selisih angka soal dengan angka X-nya. X-nya kita ambilkan 27 tadi ya, yang mendekati. Nah, 28 kurang 27 adalah 1 ya. Jadi 1 kali 1/27, 1/27 ditambah 3
31/27. Ini hasil akhirnya. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, kita bisa menghitung hampiran suatu fungsi ya. Menggunakan angka terdekat. Menggunakan angka terdekat. Jadi tidak menggunakan 64. Karena jaraknya terlalu jauh, pakai yang akar pangkat 3 dari 27. Gitu. Oke, saya ambil dulu screenshot gambar yang ikut Zoom ini adik-adik. Aktif ya, beda dengan kelas 1 lagi. Ada yang nah yang kelas 1 lagi itu dia nggak pernah nanya, jadi saya bingung ngasih nilainya. Iya, tidak aktif ya, kayak mana? Jadi nilainya standar juga jadinya. Kalau ada reaktif nilainya jadi lebih baik lagi, tidak standar gitu-gitu aja. Jadi kan nggak tahu bedanya yang paham dengan yang tidak paham ya kan. Kalau kita diem-diem aja mana orang tahu ya kan. Terus kalaupun membedakannya UAS UTS itu sama aja nilainya. Ya. Jadi apa yang bisa membedakan yaitu tadi keaktifan. Itu ya. Oke, kita ambil gambarnya. Iya. Oh iya, silakan isi absensi juga, Dedek. Nanti saya lupa. Ya, boleh buat absensi di portal sambil mendengarkan pemaparan pada Zoom. Ini bukti BBM iya Zoom. Pertemuan 16 pertemuan 15 ya. Tolong. Iya. Tunggu saya buka portalnya dulu Adik untuk absensi. Oke. Berikut ya. Lanjut. Oh iya, silakanlah. Kita lanjut ke langsung monoton dan kecekungan ya, Dedek, supaya yang lainnya kan tidak dibahas ya. Langsung ke permasalahan yaitu ini kalian baca sendiri. Dia ada titik kritis. Kemudian ini monoton. Monoton ada dua, monoton naik dan monoton turun. Nah, kapan dikatakan kurva itu monoton naik? Jika nilai ini ya, untuk X1 kecil dari X2. Nah, ini kan X1 di sebelah kiri ya, karena dari X2-nya di sebelah kanan, berarti X1 kecil dari X2. Nilai Fx1 juga lebih kecil dari nilai Fx2. Jadi titik yang dihubungkan naik ke atas. Karena nilai Fx1 kecil dari Fx2. Nah, sedangkan untuk kurva monoton turun, untuk X1 kecil dari X2, ini kan X1 di kiri ya, X2-nya di sebelah kanan. Nah, nilai Fx1 lebih besar dibanding nilai Fx2. Nah, Fx2-nya kan di bawah, Fx1-nya di atas. Nah, ketika ini dihubungkan, dia kurvanya jadi turun. Monoton naik dan monoton turun. Kalau dikatakan monoton, dia turun-turun saja gitu loh, Dedek. Naik-naik saja. Beda nanti dengan kecekungan ya. Kalau kecekungan, dia berupa lengkungan, parabola. Nggak harus parabola sih, pokoknya dia lengkung. Jadi ada yang lengkung ke atas, ada yang lengkung ke bawah. Nah, ya. Ini untuk kecekungan. Tapi kalau monoton naik, ya naik saja gitu. Monoton turun, turun saja. Gitu. Ya. Berbeda dengan kecekungan. Nah, untuk
fx monoton naik itu kalau turunan pertamanya besar dari 0. Untuk setiap x elemen dari interval i. Monoton turun jika turunan pertama dari fx adalah kecil dari 0. Ya. Contoh, nah di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 4 per x kurang 2. Tentukan selang kemonotonannya. Nah, langkah pertama Dede harus cari dulu turunan pertamanya ya. Ini masih ingat ya? Rumus bentuk fungsinya U per V. Ya kan? Pembagian dua buah fungsi misalkan dengan U dengan V, U dan V. Nah, turunannya masih ingat Adik-adik? U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, ini ya. Ini hasil U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Saya nggak jelasin ini lagi karena udah terlalu lama. Kita langsung ke hasil akhir saja. Nah, hasil akhirnya kan X dikali X kurang 4 per X kurang 2 pangkat 2. Nah, dari ini kita samakan dengan 0. Jadi X-nya ini sendiri 0. Ya. Kemudian untuk X kurang 4 hasilnya 4. Ya, untuk X kurang 2 ini 2. Nah, 0, 2, dan 4. Ada 3 titik. Makanya digambarkan pada garis bilangan 3 titik dia, 0, 2, dan 4. Nah, ketika angka 0 disubstitusi ke turunan pertama, dia jadi 0 hasilnya. Ya kan? Kalau 4 juga 0. Sedangkan kalau 2 disubstitusi ke turunan pertama, hasilnya tidak ada. Kenapa? Kan di sini 2 X-nya ya. Ganti dengan X 2 kurang 4, minus 2. Minus 2 kali 2, minus 4. 2 kurang 2 kan 0. Nah, minus 4 per 0. Tidak ada. Tidak terdefinisi dia. Nah, dari mana Bu nilai plus dan min? Ini ada plus, ya ada ada min, ada plus lagi. Kita input nilai angka yang terletak di antara dua buah angka yang ada. Jadi kalau 0 di sebelah kiri boleh ambil negatif 1 gitu. Boleh ambil negatif 2 gitu ya. Pokoknya dia di sebelah kiri 0. Nah, untuk 0 kedua ambil di tengah misalnya 1. Atau setengah boleh ya. Pokoknya antara 0 dan 2. Untuk 2 dan 4 ambil angka 3. Untuk 4 seterusnya boleh ambil 5 misalnya. Nah, substitusi ke turunan pertama. Untuk min 1, jadi min 1 kali min 1 kurang 4, berapa itu? Min 5 ya, min 5 kali min 1 positif 5. Min 1 kurang 2, minus 3, pangkat 2, 9. Nah, positif 5 per 9. Makanya untuk garis bilangan yang di sebelah kiri 0, hasilnya positif di sini. Nah, kemudian yang untuk yang 5, di sebelah kanan 4, kita uji lagi ya. Benar nggak dia positif? Wah, kita ambil angka 5 untuk X, jadi 5 kali 5 kurang 4, 1, per 5 kurang 2, 3. 3 pangkat 2, 9. Tetap juga 5 per 9 positif. Makanya di sini dibuat tanda positif. Untuk yang negatif, ambil antara 0 dan 2, ada angka 1. Substitusi ke turunan pertama. 1 dikali 1 kurang 4, negatif 3, per 1 kurang 2, negatif 1, pangkat 2, positif 1. Negatif 4 tadi ya, negatif 3. Nah, negatif 3. Dibuatlah tanda negatif di sini. Terus di 2 dan 4 ada angka 3. 3 kali min 1, min 3 ya, per 1 kuadrat 1. Jadi negatif 3 juga. Nah, di sini bernilai negatif. Bu, yang di angka 2 kenapa tidak ada? Tadi sudah ya. Artinya apa? Kurva ini pada titik 2, dia terputus, adik-adik. Kalaupun digambar pada garis bilangan, 2-nya ini kosong ya. Kan kita udah belajar waktu di sistem bilangan real, itu kalau angka yang tidak diikutkan, dia dibuat lingkarannya itu kosong. Nah, kalaupun digambar, untuk tanda yang positif dia monoton naik, untuk yang negatif dia monoton turun. Sehingga untuk intervalnya monoton naik terletak antara min 0 sampai min tak hingga sampai 0, lanjut dengan 4 ke positif tak hingga kanan. Kalau monoton turun dari 0 ke 2, lanjut dari 2 ke 4. Tidak boleh langsung 0 ke 4.
Karena di angka 2 tadi dia tidak kontinu ya. Turunannya tidak ada. Tidak diferensiabel dia. Nah, dibuatlah F monoton naik pada interval sekian, F monoton turun pada interval sekian. Gitu ya. Kalau digambar naik, terus turun ya kan, terus ya terputus, turun lagi, terus naik lagi. Kira begitulah. Ini di titik 2 dia kosong. Kalau monoton ya. Ini di titik 0, di sini dia 0, di sini dia 4. Itu kira-kira. Untuk monoton, kemonotonan fungsi gitu ya. Yang kedua, kecekungan fungsi. Nah, ini yang mau saya jelasin itu Adik-adik, karena modulnya kan tentang itu ya. Yang lain-lain sebagainya itu Adik-adik baca sendiri. Untuk kecekungan fungsi kita pakai uji turunan kedua. Nah, ya, untuk turunan kedua besar dari 0, cekung ke atas berarti dia kurvanya ke atas seperti ini, lengkung ke atas. Terus kalau dia turunan kedua kecil dari 0, maka fungsi itu cekung ke bawah, lengkung ke bawah ya, parabola. Contoh, jadi fungsi aplikasi turunan yang terakhir, karena minggu depan kan mau UAS. Untuk menentukan kemonotonan dan kecekungan fungsi, ya kan? Selain menentukan titik kritis, titik stasioner, kemudian tadi ada hampiran, ya. Banyak sebenarnya aplikasi dari turunan. Nah, kemudian, contoh tadi, tentukan selang kecekungan dari fx sama dengan x pangkat. Ini soalnya sama kayak tadi ya, Adik-adik. Soalnya sama kayak yang kemonotonan. Nah, di monoton tadi sudah diperoleh turunan pertama dari fx. Ini tetap misalkan juga dengan U per V. Ya. Tetap U per V. Nah, pakai lagi rumus U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, diperoleh turunan kedua 8 per X kurang 2 pangkat 3. Titiknya cuma satu ya, Adik-adik. Karena yang punya X kan cuma X kurang 2 ya. 8 itu konstanta, dia nggak dihitung. Jadi titiknya cuma 2. Jadi kita uji turunan kedua pada kiri 2 dan sebelah kanan 2. Sebelah kiri 2 ada angka 1 atau 0 boleh. Pokoknya di sebelah kiri 2 angkanya bebas Adik-adik. Terus di sebelah kanan 2 juga bebas Adik-adik ambil. Pokoknya dia yang lebih besar dari angka 2. Boleh 3, boleh 4, seterusnya. Terus grafik F cekung ke atas. Oh ya, kita uji pada turunan kedua tadi. Ya. Kalau tadi kan kemonotonan, uji pada turunan pertama. Kalau kecekungan, uji pada turunan kedua. Nah, kita ambil angka 1, substitusi kemari, 8 per 1 kurang 2 pangkat 3. 1 kurang 2 kan negatif 1 ya. Pangkat 3 tetap negatif 1, jadi min 8. Makanya di sini tandanya negatif. Di sini ya. Nah, uji untuk angka 3. 3 kurang 2, positif 1, pangkat 3, positif 1. 8 per positif 1, positif 8. Nah, ini angka tandanya jadi positif. Ya. Nah, pada angka 2 tidak ada. Kenapa? Karena 2 kurang 2, 0. 8 per 0 kan dia tidak terdefinisi. Ya, jadi di angka 2 juga dia terputus. Ya. Kalau digambar grafik ini kosong. Ini berisi, ini juga berisi. Sehingga F cekung ke atas pada interval, tadi yang negatif cekung ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Ini cekung ke bawah, yang ini cekung ke atas. Nah, gitu. Ya. Sehingga interval cekung ke atas adalah 2 ke positif tak hingga, sedangkan cekung ke bawah pada interval minus negatif tak hingga sampai 2. Gitu. Ini ada soal beberapa di sini sudah diperhatikan. Tidak ada tugas lagi ya, karena nilai sudah Ibu input. Ya itu tadi nilainya sama. Jadi membedakannya dari keaktifan belajar. Nggak bisa disamakan ya, Dede. Nggak mungkin yang
sering bertanya beda dengan yang nggak pernah nanya. Iya. Mana si Rizky Aditya? Ada yang sudah dikasih tahu belum? Oh, kawannya udah dikasih tahu Rizky? Udah saya kasih tahu. Oh iya. Kita ujian hari Rabu ya, adik-adik. Tapi saya tanya adminnya dulu, kalau seandainya nanti nggak bisa, tetaplah kita di hari Jumat. Ya kan? Tapi tidak masalah karena input nilai tetap di tanggal 31 Januari. Masih bisa. Ya. Minggu depan kan tanggal 21 ya. Masih ada sekitar seminggu lagi. Iya, nggak apa-apa lah. Ini sudah Ibu tanya tapi tidak dibalas atau belum dibalas. Mungkin lagi sibuk. Betul, jadi dipersiapkan saja ujiannya, Adik. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk pertanyaan lanjut di forum diskusi. Ya. Oke, Adik, ini apa lagi? Bu, kisi-kisinya Bu apa aja Bu? Kisi-kisi, nanti kan open buku juga ya. Persamaan garis singgung kurva, garis normal, jarak terdekat ke sebuah titik, apa namanya, aplikasi nilai maksimum dan nilai minimum. Diablo Nah, Super masuk. Porter. Ya, terus selang kecekungan dan titik belok. Masuk juga ya, selang kecekungan. Garis singgung, garis normal, jarak terdekat titik. Terus tadi apa tuh? Nilai maksimum minimum ya. Ini Willy kenapa? Kita mau selesai baru masuk. Sama kecekungan sama titik belok. Pokoknya ada, semua ada pada file yang dibagikan. Kadang angkanya saja yang saya ubah ya. Ada contoh soal, angkanya saya ubah. Kadang dari contoh-contoh soal latihan, soal tugas. Oke ya. Dipersiapkan forum diskusinya, jangan lupa diisi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.